Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang surah Al-A'la, Imam Ahmad mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi as-surah, Nabi senang surat ini. Kenapa senangnya? Karena di dalamnya ada dua hal. Yang pertama tanzihullah, yang kedua ni'amullah, penyucian Allah, bahwa Allah maha tinggi, maha besar, bahwa Allah maha mulia, maha agung. Yang kedua karena cerita tentang nikmat Allah yang luar biasa di dalam surat ini. Nabi membacanya, Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yaqra' fil witr bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Di salat witir Nabi baca di rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas, yang cerita Aisyah. Jadi bukan hanya suka, tapi Nabi sering membacanya. An-Nu'man bin Bashir fil Aidain, beliau bercerita Rasulullah SAW membacanya di sholat Id, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Bahkan Nu'man mengatakan seandainya di hari itu Idul Fitri dan Jumat, maka di Jumatnya itu lagi yang dibaca Al-A'la dan di rakaat keduanya Al-Ghasyiyah. Nah, kita fokusnya di Al-A'la pada hari ini. Juga saat menasehati, Nabi menasehati Mu'adz bin Jabal, yutilu 'alan nas fi shalah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya yang Mu'adz jadi imam, bacaannya panjang sampai ada sahabat yang komplain dia nggak mau lagi ke masjid sholat isya berjamaah. Zaman Nabi nggak sholat berjamaah jadi masalah, nggak kayak kita sekarang. Kalau nggak sholat jamaah aman-aman aja, tetap dianggap Pak Haji, tetap dianggap orang baik, tetap dianggap orang soleh. Zaman dulu nggak sholat jamaah celaka. Kok bisa? Langsung tertuduh munafik. Jadi nggak perlu nunggu pilpres dulu atau pileg dulu untuk tertuduh munafik. Langsung, Pak. Tahu orang dia di rumah sehat, nggak dalam kondisi darurat, nggak hadir sholat berjamaah, langsung masalah besar itu. Langsung orang memandangnya dengan pandangan negatif. Diadukan ke Nabi. Bayangkan, nggak sholat jamaah diaduin ke Nabi. Heboh kan? Si fulan nggak lagi mau datang sholat isya berjamaah. Sampai ke Nabi. Nabi panggil si fulan itu, sahabat Nabi. Kenapa? Rasulullah, saya kerja keras siangnya, kerja fisik lelah, malam udah nggak kuat, imamnya bacanya kepanjangan, saya jadi nggak bisa, nggak sanggup, udah habis tenaga saya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi malah manggil imamnya, bukannya yang komplain, yang dinasihati. Anda gimana sih, sabar kek? Nggak gitu. Imamnya mana? Coba lihat. Datang imamnya. Ya Mu'az, afattanun anta hala salaita bi sabbihisma rabbikal a'la was sama'i wat tariq was syamsi wad duha. Wahai Mu'az, apakah engkau ingin menjadi seorang yang menebarkan fitnah? Coba lihat. Nggak kayak kita sekarang kan, rakyat pemimpin, rakyat ngeluh, rakyatnya disalahin, ngeluh mulu, bersyukur kek. Zaman Nabi nggak begitu. Sholat jamaah ada imam, ada makmum, makmum ngeluh, imam dipanggil. Harusnya Nabi tinggal ngomong aja ke makmumnya. Kalau nggak siap jadi
makmum ya jadi imam lah. Enggak, imamnya dipanggil, langsung ditegur berat oleh Nabi. Kan luar biasa tegurannya. Mas, kamu mau jadi orang yang terkenal sebagai penebar fitnah? Tadi kan fitnah kan, terfitnah. Akhirnya ada sahabat yang nggak sanggup berdiri lama sholat jamaah karena dia lelah di siangnya. Masya Allah. Kenapa kamu nggak baca saja Sabbihis Rabbikal A'la? Jadi banyak sekali hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang keutamaan surah Al-A'la. Termasuk kita sholat yang cerita juga Imam Ahmad, kita kan kalau rukuk bacanya Subhana Rabbiyal Azimi, ya kan? Sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, berawal dari apa itu bacaan itu? Waktu turun Fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum, baca pada saat engkau ruku'. Sabbihisma rabbikal a'la turun, kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum, baca pada saat engkau sujud. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya kan? Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Masya Allah. Tuh, rahimakumullah. Turun di mana? Sebelum hijrah. Siapa nama sahabat itu ya? Bin Azib, saya lupa depannya siapa itu. Jadi beliau bercerita waktu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu masih ingat kan? Diplomat pertama Islam, untuk memperkenalkan Islam kepada warga kota Madinah. Kata dia, beliau orang Ansar, orang Madinah. Saat Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum datang ke kota Madinah, di antara hal pertama yang diajarkan kepada kami adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Berarti turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, turunnya di Mekah. Kelas kita masuk ke ayat demi ayatnya. Sabbihisma Rabbikal A'la, perintah kepada Nabi Muhammad, bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Apa makna tasbih? Membersihkan. Aslinya bukan membersihkan, aslinya menyelami. Kita pernah bahas kata-kata ini dulu kan? Kolam renang, bahasa Arabnya haudus sibahah, wassabihat. Malaikat ada yang sabihat, menyelami, bisa dengan cepat kemanapun perginya, menunaikan tugas yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu subhanallah, itu apa dong? Menyelami tentang kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan subhanallah itu kita kalau zikir subhanallah, ayam belum masuk ke kandang, nasi belum dimasak, pintu belum ditutup. Enggak gitu. Subhanallah itu harusnya khusyuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Apa saja yang perlu disucikan tentang Allah? Satu, zatnya. Tak boleh Allah dikatakan seperti atom. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Mulai dari apa? Mulai dari zatnya. Zat Allah, Allah ada. Tapi bagaimana? Seperti apa adanya Allah? Enggak boleh sama dengan apapun. Satu. Kemudian yang kedua, namanya enggak boleh sama. Enggak boleh orang kasih nama Pak Rahman. Bolehnya Abdur Rahman. Ya kan? Ya. Pak Rahim tidak boleh, Abdur Rahim, hambanya Allah yang Maha Rahim. Kayak dulu pernah ada orang bangun masjid, bangun musola, dikasih nama lah Ar-Rahman. Loh, masa musolanya jadi pakai nama Tuhan? Berarti nggak menyucikan Allah. Akhirnya ditambahkan di depannya Baitur Rahman. Nah, baru boleh. Itu ya. Jadi nama-nama Allah itu nggak boleh. Itu eksklusif milik Allah. Ketiga, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh sama. Ya, sifat Allah nggak boleh sama dengan apapun. Ya, Allah punya sifat. Misalnya apa? Allah Sami'un. Allah mendengar. Kita juga mendengar. Oh, beda. Kita harus yakin pendengaran Allah
melampaui segala sesuatu. Nah, seperti itu. Itu namanya menyucikan Allah. Yang keempat, perbuatannya nggak sama dengan perbuatan kita, maka nggak usah disama-samain. Emang bisa lu nggak kerja dapat duit? Kalau arahnya ke Allah bisa. Kejadian kan, tidur aja di rumah, datang orang nganter duit 1 koper, udah sekarat, tiba-tiba dia nelpon, Pak Haji, saya baru ingat ada utang sama Pak Haji. Tadinya siang Pak Haji ini udah nggak kepikir lagi duit dari mana. Itu siapa yang gerakkan hatinya? Allah. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan kita. Ini masalah kita nih. Kita suka memaksakan logika kita kepada Allah. Allah nggak perlu pakai logika manusia. Kalau berusaha maka pasti berharta. Kata siapa? Ada yang mati-matian berusaha, mati juga dia nggak punya harta. Ada yang nyantai aja, duitnya banyak. Rahimakumullah. Perbuatan Allah harus disucikan. Yang kelima, yang terakhir, ahkamuhu, ketentuan Allah, ketetapan Allah, itu nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Ya, dan itu adalah yang terbaik. Soheh, kan ada kan yang nggak suka dilahirkan sebagai laki, lengkap semuanya. Budi dicek tubuhnya, suruh diem aja dia, laki dia, tapi dia nggak suka, maka dipanjangkan dikit hidungnya, dipanjangkan dikit dagunya, apa nih, apa bilangnya, dagu, kelihatan jadi kayak nenek sihir, terus dilembutkan suaranya, nggak bisa. Allah maha suci dalam ciptaannya. Apa yang sudah Allah ciptakan selalu itu yang terbaik. Ya kan? Ada orang kan, mohon maaf, kan orang warna kulit beda-beda kan, ya warna kulitnya agak gelap, kata dia ini nggak kelihatan cantik, ini dicat lah jadi agak putih, kelihatanlah putih. Kita yang lihat jadi aneh kan, ini kenapa orang ini bentuknya jadi begini, ya kan, aslinya aja itu. Jadi 5 hal, nama, apa lagi tadi, zat, nama, sifat, perbuatan, ketetapan. Itu eksklusif. Kalau sudah tentang Allah, maka nggak boleh disamakan dengan apapun, nggak boleh direndahkan, nggak boleh kita tiba-tiba berpikir kalau saya nggak berusaha mana mungkin saya bisa dapat hasil. Oh, nggak bisa ngomong begitu. Sama kayak orang tua, emang boleh kita ngomong kalau saya nggak didik anak nggak mungkin anak saya jadi orang soleh, bisa nggak ngomong gitu? Nggak boleh. Suka-suka Allah lah. Ada yang dididik habis-habisan anaknya jadi maling, nggak dididik anaknya penghafal Quran. Ya, terus kenapa Anda beramal? Karena Allah perintahkan kita beramal. Itu lain lagi ceritanya. Jadi kenapa beramal? Kenapa berbuat? Kenapa kerja keras? Kenapa profesional? Allah perintahkan saya untuk itu. Kalau saya nggak lakukan saya berdosa. Tapi hati saya yakin Allah bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Itu maksudnya. Sehingga hidup kita seimbang. Kalau berhasil nggak sombong, kalau gagal nggak bunuh diri. Tamam. Subbihisma rabbikal a'la. Alladzi, nah, kemudian didetail sama Allah. Apa yang Allah lakukan? Alladzi khalaqa fasawwa. Khalaq, Allah khaliq. Boleh nggak kita jadi khaliq? Nggak bisa. Kenapa? Apa definisi khaliq? Jadi sampai di Arab, Bu, hari ini kan kita suka nerjemahin khaliq itu pencipta. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita kadang menggunakan kata-kata itu. Siapa pencipta desain ini? Ya kan? Kalau bahasa Arab nggak ada. Saya belum pernah nemu tulisan di Arab itu orang berani nulis artikel khaliq desain ini adalah si fulan. Itu nggak ada yang berani pakai kata khaliq. Kenapa? Karena khalaqa itu berarti al-ijad minal ma'dum min ghairi sabaq, menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada tanpa ada contoh. Manusia bisa? Nggak bisa. Apa coba yang manusia bikin benar-benar dari sebelumnya nggak ada sama sekali? Ada? Nggak ada. Semua berawal kan, pesawat lah bilanglah teknologi paling keren, paling canggih sekarang mungkin itu berawal dari manusia. Lihat burung ciptaan Allah. Apa yang kita mau sebutkan yang pure dari manusia tanpa inspirasi dari manapun, nggak ada. Maka manusia sehebat apapun penemuannya nggak boleh dibilang khaliq. Ya, waduh,
Khalik sudah datang, mari kita semua berdiri menyambut kedatangan Khalik. Jangan begitulah. Ya, dia paling dikatakan penemu saja. Itu lebih tepat kata-kata itu sebenarnya. Kenapa penemu? Baru nemu. Ya, artinya sudah ada. Itu khalaqa. Cuma Allah yang bisa begitu. Tamam. Alladzi khalaqa fasawwa. Apa itu sawwa? Ja'lul makhluqat mutanasibatan mutalaimatan ma'a tabi'atiha. Allah menciptakan kita ini sesuai dengan tabiatnya. Jadi pas manusia nih, pas siap jadi manusia. Coba sekarang, nggak usah repot-repot lah, kita aja. Tubuh ini, ruh tetap, nyawa tetap, diganti tubuhnya dengan kambing misalnya. Siap nggak kita jadi manusia? Nggak siap. Gimana mau sholat? Susah. Duduk tahiyat, bisa kambing duduk tahiyat? Nggak bisa. Udah pas Allah ciptakan kambing, jadi kambing pas. Itu yang Allah sampaikan, nanti kita mungkin akan kaji itu kalau panjang umur di awal surah Al-Muluk. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Engkau bolak-balik melihat penciptaan Allah, lihat lagi, balik lagi, lihat lagi. Yang engkau lihat makin hari adalah kesempurnaan, bukan kekurangan. Udah pas. Sahih? Iya, nggak tahu apa lagi. Tapi ini nggak ada bermaksud apa-apa. Saya coba di benua Afrika, orangnya putih banget, repot kan? Nggak pas. Nanti tanya ke dokter kenapa nggak pas. Di Eropa mereka dingin, ya mereka kulitnya lebih cerah kelihatannya. Kita di iklim yang khatulistiwa, ya seperti ini kulitnya, udah pas. Masya Allah, buminya pas. Apa bukti paling nyata di era modern tentang Allah khalaqa fasawwa? Apa bukti paling nyatanya Bapak Ibu? Ngobrol lah sama teman-teman di walhi atau pecinta lingkungan hidup manapun itu. Apa yang mereka perjuangkan? Agar bumi jangan terlalu banyak diintervensi manusia, rusak nanti. Bayangkan. Sebagian mereka kan nggak percaya Tuhan kan, nggak beragama dia. Nah dia bilang bumi ini udah bagus, biarin aja begitu. Siapa yang ciptakan? Siapa yang sawakan, yang sempurnakan? Allah Azza wa Jalla. Tamam. Hutan bagus kalau nggak ada intervensi kita. Diintervensi rusak hutannya. Sekarang percepatan kerusakan hutan di muka bumi ada di Brazil kan, tapi mungkin karena presiden baru ini mungkin akan dihentikan itu cepat sekali katanya, dan susah sekali untuk mengembalikannya lagi seperti semula sebagaimana di awal diciptakan oleh Allah. Sayangnya kata-kata sebagaimana dulu di awal diciptakan Allah itu nggak pernah dibunyikan karena mereka nggak percaya Tuhan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qaddara fahada. Apa itu qaddara? Qaddara itu ukuran, kadar. Allah yang memberikan kadar segala sesuatu. Kullu ma'ani khair wa nafa'. Semua sesuatu yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan. Jadi nggak ada, misalnya kita merasa ini tangan kepanjangan, harusnya pendek aja. Ada ibu-ibu begitu? Atau ini tangan kependekan, harusnya sepanjang kaki. Nggak ada. Pas, qadar. Ya, semuanya dikadar kan? Nah cuma sayangnya apa? Kita kadang-kadang bahasa qaddara fahada itu disempitkan hanya kepada yang sifatnya dohir. Padahal yang batin pun. Contoh apa? Perasaan duka. Nggak ada orang berduka terus. Apa yang dilakukan Allah? Dilupakan dengan musibahnya, hilanglah dukanya. Qadar. Kalau kita hafal terus kedukaan itu, film musibah itu terus hadir dalam ingatan kita, meninggal kita Bapak Ibu, meninggal muda kita. Tapi enggak kan, dilupakan, diukur sama Allah SWT. Bahagia juga terukur, semua terukur. Ya. Qadar. Ini adalah
Subbihisma rabbikal a'la. Semuanya bermuara ke sana. Cuma Allah yang bisa begitu. Sementara manusia begitu membuat sesuatu seringkali gagal mengukur. Gak usah gitu Pak, antum beli apa? Beli motor, beli kendaraan ya. Tanya sama orang jualnya, ini berapa konsumsi bahan bakarnya? Dibilanglah 1:20. Begitu kita beli, kita isi bensin 1:15. Itu katanya udah canggih betul, perusahaan global ngitung bensin aja nggak bisa. Ada aja alasannya. Suhu, ya hitung suhu juga, hitung semua komponen itu, masukkan semua variabel, buat rumusnya, hasilkan hasil yang akurat. Gagal. Coba lihat lemahnya manusia. Harusnya bisa kan, alasannya ada aja kan. Oh, bahan bakarnya, ketebalan bannya, model aspalnya, cara mengemudinya, masukkan saja semua variabel sehingga hitungan yang muncul di cluster meter itu akurat. Tapi tetap nggak bisa juga. Kan bisa hitung suhu, semua bisa dihitung. Artinya manusia nggak di level mampu menghitung sehebat hitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia harus mengakui itu. Fahada. Dan kemudian Allah lah pula yang terbaik dalam memberikan hidayah. Terbaik sudah hidayah Allah. Bayangkan, nggak masuk akal sama sekali. Turunnya 1500 tahun yang lalu, sampai detik ini masih relevan. Kalau Allah bilang bagus, lakukan, maka kita merasakan manfaatnya. Kalau Allah katakan jelek, tinggalkan, maka kita juga sampai sekarang masih merasakan bahayanya. Sohe? Sohe. Sampai sekarang. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dokter. Ada nggak tiba-tiba dokter era modern, zina itu aman untuk kesehatan? Ada nggak dokter berani ngomong gitu? Hatta si dokter yang penzina nggak berani dia ngomong gitu. Karena Al-Quran mengharamkan zina. Allah lebih tahu. Masya Allah. Oke lah, LGBT. Sekarang pertanyaan sederhana saja. Lebih keren mana manusia itu? Yang punya orientasi seksual yang benar, lurus, cintanya ke lawan jenis atau cintanya ke semua jenis, termasuk kambing, sapi dan segalanya? Tetap Pak, mau di mana juga yang ke satu jenis. Bukti mudah aja. Harusnya ada presiden yang LGBT, dia bawa ini istriku, nggak punya laki juga. Ada nggak? Amerika nggak begitu, Eropa juga nggak begitu. Sahih. Fahada, hidayah Allah yang terbaik. Tamam. Apa lagi ayat berikutnya? Alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Mar'a itu sebenarnya itu mar'a, ra'i, pengembala, tempat mengembala. Ismul makan, ngembalai kambing itu. Maksudnya rumput-rumput. Tapi nggak lama kemudian ghusa. Ghusa itu kering. Ahwa warnanya menggelap. Sohe, hijau kan rumput, kering dulu berubah warnanya, tadinya hijau berubah menggelap, akhirnya kering ya, habis semuanya. Akhrajal mara, Allah yang tumbuhkan rumput, kemudian Allah pula yang mematikan. Akhrajal mara faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Isu baru, kami akan membacakan kepadamu Muhammad ayat-ayat Allah, fala tansa, dan engkau enggak akan melupakannya. Ada dua hal di dalam ayat ini. Satu, jangan, nah ini Bapak Ibu penting ini, jangan tiba-tiba kita berpikir kita pasti jago ngaji, baca Quran. Enggak. Allah yang ajari kita untuk bisa baca. Enggak usah kita. Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana Muhammad. Enggak usah engkau gerakkan mulutmu, enggak usah buru-buru, kami akan membacakannya untukmu. Nah ini musibahnya, mentang-mentang dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, nggak mau lagi belajar cara baca Quran. Udah gitu begitu diajarin, dikoreksi marah-marah dia. Bilangnya apa? Kayak dia aja yang bisa ngaji. Emang kita salah kok. Yang ngajarin Allah. Karena Quran kan dari Allah, bukan bikinan Nabi. Nabi aja diajarin Allah, apalagi kita. Nah, maka pelajaran besarnya dari ayat ini apa Bapak Ibu? Jangan sampai mentang-mentang umur sudah tua nggak mau belajar ngaji lagi. Terus belajar, ya kan banyak tuh anak-anak muda jago ngaji, ya suruh dia ngajarin kita. Sanuqri'uka fala tansa. Yang kedua nikmat dari Allah. Jadi kan
Kenapa Nabi suka ayat ini? Karena di ayat ini ada tentang Allah Maha Suci, Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia. Sekaligus di ayat ini ada tentang nikmat. Fala tansa. Jadi nggak perlulah mentang-mentang dia hafal Quran 30 juz diundang sama orang, Ustaz ngajar kita ngaji, tulis namanya misalnya siapa, marah dia, kok nggak dikasih di belakangnya Al-Hafiz, ngapain? Itu yang bikin dia masih bisa hafal Allah, bukan kehebatan pikirannya. Fala tansa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita masih ingat Quran? Sama bapak semua itu, bapak-bapak masih ingat wajah istri kan? Jangan sampai lupa. Ibu masih ingat wajah suami, masih ingat Quran, masih ingat Al-Fatihah, masih ingat surat-surat yang sudah pernah dihafal. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nikmat ini disebut? Karena ini nikmat yang paling sering dilupakan. Sahih? Iya. Kita menganggap biasa aja, kita nggak lupa itu. Baru sadar nikmat ingatan itu berharga kapan? Pas pikun kan? Iya, ya Allah saya lupa nama suami. Baru tuh lupa rumah, lupa alamat rumah. Ya. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ngapain sih Allah bilang illa masya Allah? Berarti ada dong yang sengaja dilupakan Allah. Ada. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kata Allah kan di awal-awal Al-Baqarah itu. Tidaklah kami menghapus suatu ayat atau membuat engkau lupa wahai Muhammad, kecuali kami menggantinya dengan ayat yang lebih baik. Nah, jadi dalam sejarah kehidupan Nabi, betul rahimakumullah, ada beberapa ayat pernah turun kepada Nabi, kemudian ayat itu tidak lagi berlaku, termasuk tidak lagi berlaku bacaannya, artinya tidak lagi jadi bagian dari Al-Quran. Itu ada beberapa ayat dan ada banyak kisah. Jadi tiba-tiba baca surat, Nabi nggak membaca ayat itu, diingetin sama sahabatnya, Rasulullah Anda melewatkan ayat ini. Apa kata Nabi SAW? Enggak, itu sudah bukan dari mushaf. Nunsiha gitu. Jadi Nabi udah nggak ingat, karena Nabi nggak mungkin lupa Al-Quranul Karim. Orang Nabi murajaahnya sama Jibril tiap bulan Ramadan kan, Jibril tasmiknya sama Jibril. Bapak Ibu kalau hafal Quran tasmik sama siapa? Manusia kan, nggak sama malaikat. Tasmik sama malaikat. Masya Allah. Illa masya Allah. Artinya Allah lah yang memiliki kendali penuh terhadap pikiran kita dan juga ingatan kita, bukan diri kita sendiri. Bukan diri kita sendiri. Ustadz dipuja-puji misalnya, Masya Allah Ustadz hafalannya, ingatannya. Lah, Allah itu. Siapapun mau anak kita jago hafal Quran, bukan Allah. Ya. Maka ketika lupa pun pertanyaannya apa? Bukan enggak, saya mah aslinya enggak lupa, dilupain sama Allah. Enggak gitu ngomongnya. Ngomongnya apa? Ya Rabb, kenapa engkau lupakan aku akan ayat ini ya Rabb? Salah apa yang aku lakukan ya Rabb? Dosa apa yang ada pada diriku ya Rabb? Sehingga otakku enggak pantas menyimpan memori Al-Quran ya Rabb. Itu yang kita tanyakan ke Allah. Kalau tiap hafal lupa, tiap hafal lupa. Tapi kan ada orang begitu selalu lupa, bilangnya apa? Ustaz, afwan Ustaz, saya udah tua Ustaz, nggak bisa ngafal gitu-gitu kan. Kalau saya Pak, kalau udah kenal saya bilang, Pak Haji bukan tua, banyak dosa antum. Pak Haji jangan gitulah Ustaz ya. Iya, itu ayatnya illa masya Allah. Berarti kalau lupa dilupakan Allah. Allah nggak mungkin melupakan kecuali kita ada masalah. Dalilnya apa? Imam Syafi'i kan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarki ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi', buruknya hafalanku. Imam Syafi'i pernah buruk hafalannya. Terus apa kata gurunya Waqi'? Tinggalkan maksiat. Masya Allah. Itu yang membuat kita lupa itu. Kelas berikutnya, illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah tahu apa yang terlihat, apa yang tersembunyi. Nah, Allah tahu semuanya. Itu lagi-lagi kembali ke Allah yang mulia, Allah yang maha agung. Cuma Allah yang bisa tahu semuanya, nggak ada yang tersembunyi. Makanya nggak perlu sering-sering bisik-bisik. Bisik-bisik itu dosa. Kan dilarang kan? Bertiga kita jalan,
A, B, C. Bisik-bisik sama si A sama si B. Itu dosa itu. Harusnya ngobrol bertiga. Sering begitu kan? Iya. Di masjid sholat berjamaah bareng-bareng, sama-sama sholat berjamaah, habis itu ngobrol di sudut sana berdua. Yang diomongin orang-orang lain. Jadi kalau kita harus bisik-bisik, pastikan dulu ini kenapa nih bisik-bisik nih. Sekarang ada alat bisik-bisik yang canggih ini nih. Ya, sampai orang cerai gara-gara bisik-bisik yang perempuan lain di sini. Bisik-bisik sama siapapun canggih banget ini. Ya, biar bisik-bisiknya aman dikasih password. Ya, sakit dia. Ada orang perlu dihubungi. Tolong hubungi itu pakai HP ayah katanya. Kata anaknya, ya pakai password. Ya Allah lupa passwordnya. Udah kiamat. Itu rahimahkumullah. Jadi jangan bisik-bisik yang nggak perlu. Nanti bisik-bisik, kenapa nih saya harus bisik-bisik nih? Kan ada kan sebagian orang gitu kan, tiap kali ngomong, itu tahu nggak si fulanah itu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Wa nuyassiruka lil dzikra. Kami mudahkan engkau untuk yang mudah. Kami mudahkan untuk yang mudah. Ini kan Nabi Muhammad maksudnya sejalan. Semua bercerita, termasuk istri beliau. Ceritanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada dua pilihan, satu berat satu ringan, selalu milih yang ringan. Kecuali jika yang ringan itu melawan Allah. Itu jangan dibuang kata-kata kecuali jika yang ringan itu melawan Allah. Ini yang musibah nih. Pakai jilbab seenaknya, yang penting asal jilbab. Udahlah transparan, ketat lagi. Dinasihatin. Dia baca hadis itu. Jangan ngerepot-repotin orang. Ini kan mudah tapi melawan Allah. Nabi nggak pernah memilih mudah yang melawan Allah. Mudah yang tidak melawan Allah, dan itu banyak banget. Terus Nabi sendiri juga ngomong, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan engkau persulit. Ya. Kemudian basyiru wala tunaffiru. Gembirakan, jangan bikin orang kabur, jangan takut-takuti orang. Nah, itu maksudnya apa? Misal ada orang banyak dia dosanya, datang dia mau taubat, dia ngomong ke kita, Pak, saya ya Allah dosa saya banyak banget, Pak. Masih ada nggak kemungkinan saya taubat? Jangan wah anda ini kayaknya udah jadi penghuni neraka, udah keluar aja dari masjid. Jangan begitu, disambut, Masya Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Harusnya gitu kan? Iya. Ini jangan orang divonis, Pak, nggak boleh. Kecuali udah nggak bernyawa baru meninggal lagi maling. Nah itu deh, ya meninggal dalam keadaan maling. Nggak bisa kita semoga husnul khotimah. Lagi mana di tangannya barang hasil curian? Hati-hati. Tapi kalau masih hidup bernyawa, ini nih yang jadi soal. Kenapa orang baca surat Al-Masad, tahu kan? Al-Lahab. Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kan Abu Lahab masih hidup, istri masih hidup. Allah sudah turunkan surat celaka Abu Lahab. Dan faktanya beneran celaka, nggak pernah mau menerima hidayah, meninggal dalam keadaan kafir. Boleh nggak kita ada kenal orang, ini orang jahat sekali sama kita, jahat sama Islam, terus kita bacakan ayat ini, boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Kenapa? Al-ibrah bi'umumil lafzi. Pelajaran itu baru bisa diambil secara umum kalau memang konten ayat menggunakan lafaz yang umum. Ini kan lafaznya khusus, nyebut nama Abu Lahab, imra'atuhu, istrinya Ummu Jamil. Maka nggak boleh enak aja itu. Orang nggak benar sama kita, atau bilanglah nggak benar sama agama Allah, langsung tabbat yada abi lahab, anda itu kayak, oh jangan sedetik kemudian dia tobat masuk Islam, kita malah murtad. Hati-hati. Itu hati-hati sekali. Jadi amannya kita doakan biar orang itu meninggalkan maksiatnya, kembali ke jalan hidayah. Terus kita dakwahi dia biar jadi orang benar gitu. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ini salah-salah baca ayat ini
Kita bisa berpikir negatif tentang dakwah. Kan kalau dibaca sepintas maknanya apa? Berikanlah peringatan, ingatkan kalau memang masih ada manfaat diingatkan. Kalau enggak ya udah diam aja. Apa begitu maknanya? Nanti dipakai dalil sama orang tua yang males nasihati anaknya. Kan kata Allah, fadzakir in nafa'ati dzikra. Ini anak saya nggak ada guna dinasihati, udahlah saya diam aja. Nggak bisa. Jadi salah paham ayat. Apa makna ayat fadzakir in nafa'ati dzikra? Ingatkan. Ada 3 maknanya. Yang pertama sekali, ingatkan selama masih ada manfaat peringatan. Pertanyaannya, apakah masih ada manfaat peringatan? Ya masih lah. Sampai hari kiamat, sampai kita meninggal, kita masih membutuhkan peringatan. Maka terus ingatkan, justru itu maknanya. Satu. Yang kedua, berikan konten yang bermanfaat sesuai dengan situasi dan kondisi. Apa contohnya konten bermanfaat? Orang itu nggak pernah sholat fardu, nggak ada dia sholat fardu. Kita tahu betul. Udah gitu, suatu hari dia berjalan bareng kita. Kita mau ke masjid sholat, dia nggak mau. Terus kita ngomong ke dia, yuk ikut ke masjid sholat tahiyatul masjid. Nggak relevan. Dia sholat fardu aja enggak, ya kan? Yang wajib nggak dilakukan. Wadzakir in nafa'ati dzikra. Perhatikan apa yang paling bermanfaat untuk disampaikan. Ya. Anak pulang telat, main dia dari temannya, dari rumah teman, pulangnya udah malam. Apa yang paling bermanfaat? Bukan menjelek-jelekkan temannya kan? Kan ada orang tua itu, temenmu itu nak nggak bener, ngapain lama-lama rumah dia? Bukan, nggak manfaat itu. Lebih manfaat apa pada saat itu? Nah, udah sholat nak, tadi kau pergi dari rumah ba'da zuhur, asar di mana? Udah asar. Itu dulu yang lebih penting. Belum mak, ayo wudu sholat asar. Maghrib? Belum, ayo habis itu langsung sholat maghrib. Baru habis itu diajak ngobrol yang lain. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Yang ketiga, nah baru ini untuk menguatkan pendai, ya kan, menguatkan kita yang ngajak nih. Kita semua kan pendakwah nih, minimal ke keluarga kita, nguatin kita. Ayat ini menguatkan kita bahwa ada kalanya orang itu nggak guna lagi dinasihati. Tapi kita nggak boleh berhenti. Tapi memang kita harus menerima fakta ini. Makanya di awal Al-Baqarah juga ada ayat kan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ada tuh orang kayak gitu, dinasihati nggak ngaruh. Jadi biar kita nggak baper, biar kita nggak, ya Allah salah apa saya, udah saya nasihati tiap hari, ini orang nggak berubah-ubah juga. Nggak, ada juga orang yang nggak bermanfaat untuk dinasihati. Jadi orangnya itu yang masalah, bukan kita yang menasihati. Kita terus menasihati. Itu 3 makna minimal. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Yang takut pasti bermanfaat untuk dinasihati. Berarti ada fungsi atau manfaat dari rasa takut, ya kan? Takut itu positif selama kadarnya tepat. Kalau berlebihan negatif jadinya. Takut sama Allah, takut neraka, takut gagal bahagia dunia akhirat, takut sengsara di alam barzakh, itu positif itu. Lah nggak usah gitu, orang kita takut mak aja dulu positif kan, jadi nggak bolos sekolah kan? Iya. Takut guru pengawas ujian jadi nggak nyontek, bener nggak? Pernah sekolah semua kita kan, Bapak Ibu? Dulu saya di Azhar, nggak berani tuh, orang kita 15 orang satu kelas, pengawasnya 2 orang, gimana? Udah gitu dibacakan lagi resikonya kalau nyontek deportasi, nggak boleh balik ke Azhar, ke Mesir 2 tahun. Udah nggak berani macem-macem, takut aturan, jadi bagus hidup kita. Jadi yang bisa bermanfaat ketika diingatkan itu adalah orang yang masih memiliki rasa takut.
Maka sesuaikan, tapi yang terbaik ingatkan orang dengan Allah. Ya kan? Karena siapapun orangnya biasanya agak sulit untuk tidak takut sama Allah. Paling dia ngeles misalnya, itu kan Tuhan Anda bukan Tuhan saya, itu oke lah. Tapi tetap orang takut tuh Tuhan. Mau preman juga takut Tuhan, mau tatunya tengkorak dia takut juga kalau dibilang Tuhan marah. Tapi kalau kita sebut si fulan, si fulanah, itu nggak ngaruh sama sekali. Ya, maka ingatkan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuhal ashqa, asyaqi. Siapa itu orang asyaqi? Asyaqi itu orang yang tidak merespon peringatan, jadi berpaling dari peringatan. Itu adalah orang yang asyaqi. Dia mendengar, datang Jumat, duduk di saf sholat Jumat, dengar khutbah, tapi syaqi, maka nggak ngaruh, nggak ada respon. Dengar tapi nggak ada respon. Baru dikatakan dengar kan kalau respon, benar gak? Iya. Suami, kapan dikatakan suami? Kalau menunjukkan cintanya kepada istrinya. Kalau enggak, ya nama doang. Anak, kapan dikatakan anak? Menunjukkan baktinya ke orang tua. Pelajar, kapan dikatakan pelajar? Kalau dia belajar ke sekolah. Selalu begitu kan? Orang Islam, kapan dikatakan Islam? Kalau dia menunjukkan amal islaminya. Sahih? Kalau enggak, cuma sekedar nama saja, ashqa, syaqi. Alladzi, nah dampaknya yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, masuk neraka. Cuma yang jadi gawat itu yasla. Apa yasla? Yasla itu dari kata wasala kan, erat hubungannya, wasala yasilu. Artinya apa? Orang yang senang bersilaturahim dengan neraka, jadi senang terkoneksi dengan neraka. Itu kita itu. Masih ada waktunya, Syekh? Masih. Ya. Itu hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita tenang-tenang aja padahal kelakuan kita, pribadi kita terkoneksi dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Nanti kita masuk dalam ancaman ayat ini nih. Jadi putuskan hubungan kita dengan neraka itu dari sejak hidup ini, sejak di dunia ini. Jangan, apapun bentuknya. Bisa penghuni neraka, perbuatan neraka, sikap neraka, dan semuanya yang berujung pada neraka. Putus hubungan itu. Kayak Nabi kan, Nabi dengar azan langsung kayak orang buta, Nabi langsung pengen ke masjid, terputus langsung. Ya. Di neraka la yamutu wa la yahya, nggak mati nggak hidup. Kok bisa? Kalau nggak mati bukannya hidup, kalau nggak hidup bukannya mati? Nggak. Karena apa? Saking tersiksanya, dibilang hidup kayak nggak hidup, dibilang mati nggak seperti orang mati. Masya Allah, begitu beratnya siksaan di dalam neraka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang beruntung siapa? Aflah. Yang beruntung orang yang tazakka. Kedua, dzakara isma rabbih. Ketiga, salat. Apa itu tazakka? At-tathhir, keinginan untuk membersihkan diri. Orang kapan baru punya keinginan membersihkan diri? Begitu dia sadar dia kotor. Soheh, coba suruh mandi anak kita yang 15 menit yang lalu mandi, mau nggak dia? Apa dia bilang? Ma, aku baru mandi, mak. Ya kan? Dia merasa bersih. Oke, 15 menit lalu dia mandi, tapi sekarang kita suruh mandi lagi, barusan kecebur ke lumpur, langsung dia mandi lagi, nggak protes dia, padahal baru mandi. Maknanya apa? Kalau nggak sadar diri kotor, nggak bakalan ingin bersih-bersih. Giliran tohir saja, kan merasa tuh badan nggak enak. Ada orang mandi 3 kali sehari, karena dia merasa tohir, tapi batin. Maka perlu dibersihkan. Kita harus sadar kita banyak dosa, agar mudah tergerak untuk membersihkan diri kita, mudah untuk istighfar. Ada orang istighfar banyak, tapi karena dia nggak berangkat dari kesadaran bahwa dirinya kotor, istighfarnya terbang begitu aja. Yang penting hitungan. Kalau mau belajar hitung-hitungan, masuk kelas matematika kan, nggak usah dizikir. Hitungan serius banget, ngitung sampai beli alat itu yang pencet-pencet itu. Terus apa maknanya? Anda sudah serius minta maaf sama Allah?
karena nggak merasa dirinya kotor. Kemudian yang kedua, ingat Allah, dzakara asma rabbih. Ingat Allah, itu penting, bahwa Allah ada, Allah melihat, Allah mengawasi. Allah memberi apresiasi bagi yang taat, Allah mengancam dengan sanksi bagi yang maksiat. Nah, itu harus kita sadari terus biar kita hidup kita baik, bagus. Yang terakhir, banyakkan sholat ya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi sebagian besar orang justru lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal kata Allah, akhiratlah yang kekal, dunia itu sementara. Nah, ini pelajaran logika, tauhid berlogika namanya ini. Kenapa harus penting akhirat? Karena akhiratlah yang akan selama-lamanya. Orang yang mementingkan akhirat, maka dunianya ikut terseret bahagia. Orang yang hanya ngurusi dunia yang sifatnya sementara, maka dia pasti akan melupakan kepentingan akhiratnya. Itu pasti akan terjadi. Maka kita urus akhirat ini. Ibu-ibu ngurus akhirat kan, akhirnya pakai bajunya benar. Kenapa? Karena perintah Islam. Tutup aurat yang bagus, yang rapi, yang bersih. Bapak-bapaknya juga begitu. Ini bapak-bapak hadir, ibu-ibu hadir untuk ngurus akhirat. Yang terjadi apa? Bapak-bapaknya makin semangat bekerja, semangat mencintai istrinya, semangat jadi warga yang baik, semangat berkontribusi. Dampaknya begitu kita urus akhirat, dampaknya akan kemana-mana. Beda dengan orang hanya ngurus dunia, nggak bakalan dia datang ngaji, ngapain? Gitu. Capek aja. Sahih. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini sebenarnya ajaran-ajaran ini, pelajaran-pelajaran ini juga sudah ada di dalam syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Musa. Ya, dua syariat ulul azmi. Artinya ini bukanlah hal baru. Ini kelanjutan dari syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Musa. Maka harusnya pelajaran terakhir ini sebenarnya gini. Kan ada banyak agama langit, ya kan? Ada banyak yang mengaku ya, zaman dulu sampai sekarang juga, kami ikut Ibrahim, kami ikut Musa, kami ikut Isa, ada lagi kami ikut Daud, Nabi Daud alaihissalam. Tapi kok Anda nggak menuhankan Allah? Kayak misalnya Sabi'in yang ada di Irak itu, yang suka tinggal di sungai. Bilangnya kami kelanjutan syariat Nabi Daud, Zabur. Tapi menuhankan bintang selain Allah, menuhankan air, sungai, karena itu sumber kehidupan. Harusnya kan Allah gitu. Kelas, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama, Bapak Ibu. Kabarnya ada salah satu saudara muslimah ya yang meninggal, mau disolatkan di sini. Kemudian jenazahnya mau dimakamkan juga. Setelah itu kita, Bapak Ibu boleh ikut ya, ikut. Pahalanya banyak sekali. Hadis sahih dari Nabi, 40 orang muslim tidak menyekutukan Allah, menyolatkan jenazah, mendoakan jenazah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Semoga kita selalu bersedia mendoakan saudara-saudara kita, agar kelak kita juga akan didoakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Demikian kajiannya pada hari ini. Gak ada tanya jawab karena kita mau pertanyaannya disimpan aja untuk pertemuan berikutnya insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.